Menyiapkan dana darurat, seberapa penting dan bagaimana caranya? Halo Sobat Dana Cuan, semoga sehat selalu dan makin cuan ya. Di tengah ketidakpastian hidup, satu hal yang tak bisa kita abaikan adalah pentingnya memiliki dana darurat. Tak peduli seberapa cermat kita merencanakan kehidupan, pekerjaan stabil, penghasilan tetap, atau tabungan yang tampak cukup, musibah bisa datang tanpa diduga. Entah itu kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, anggota keluarga sakit, atau pandemi global. Seperti yang baru-baru ini terjadi, kondisi darurat bisa mengganggu kestabilan finansial secara drastis. Disinilah dana darurat berperan sebagai jaring pengaman yang menyelamatkan Anda dari krisis yang lebih dalam. Namun, banyak orang masih mengabaikan pentingnya dana darurat atau bingung bagaimana memulainya. Artikel ini akan membahas secara menyeluruh tentang apa itu dana darurat, mengapa penting, berapa besar jumlah idealnya, serta langkah-langkah konkret untuk membangunnya. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah sejumlah uang yang disisihkan secara khusus untuk menghadapi situasi tidak terduga yang bisa berdampak langsung pada kondisi finansial. Dana ini tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, investasi, atau liburan, melainkan disimpan untuk kejadian darurat seperti kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan mendadak, perbaikan kendaraan atau rumah yang tidak bisa ditunda, keadaan darurat keluarga, pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Karena sifatnya yang penting dan mendesak, dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau instrumen keuangan yang sangat liquid. Mengapa dana darurat begitu penting? Tanmain, menjaga stabilitas finansial. Dana darurat membantu menjaga kestabilan keuangan Anda ketika terjadi situasi tak terduga. Alih-alih berutang dengan bunga tinggi, Anda dapat mengandalkan dana ini untuk menutupi kebutuhan mendesak. 2. Menghindari utang konsumtif. Tanpa dana darurat, seseorang cenderung mengandalkan kartu kredit atau pinjaman cepat saat menghadapi krisis. Ini bisa menciptakan utang berbunga tinggi yang berlarut-larut dan merusak kondisi keuangan jangka panjang. Meningkatkan ketenangan batin. Tahu bahwa Anda punya cadangan keuangan untuk menghadapi kondisi darurat memberikan rasa aman dan ketenangan batin. Anda tak perlu panik saat kejadian tak diinginkan terjadi. 24. Membantu fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan adanya dana darurat, Anda tidak perlu mengganggu rencana keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau investasi. Dana darurat menjadi pelindung agar tujuan-tujuan tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Berapa besar dana darurat yang ideal? Jumlah ideal dana darurat sangat tergantung pada gaya hidup, jumlah tanggungan, dan tingkat risiko pekerjaan Anda. Namun, secara umum, panduan berikut bisa dijadikan acuan. Lajang, tanpa tanggungan, 3 kantatu skim bulan pengeluaran bulanan. Menikah tanpa anak, 6 bulan pengeluaran. Menikah dengan anak tanggungan, 6 12 bulan pengeluaran. Pekerja lepas atau wirausaha, 9 bulan 12 bulan pengeluaran, karena penghasilan yang cenderung tidak tetap. Sebagai contoh, jika pengeluaran bulanan Anda sebesar 1 juta, maka dana darurat ideal Anda bisa berkisar antara 11 juta hingga 22 juta, tergantung pada kondisi pribadi. Cara menyiapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat tidak harus langsung dalam jumlah besar. Yang terpenting adalah konsistensi. Berikut langkah-langkah praktisnya. 1. Evaluasi pengeluaran bulanan. Langkah pertama adalah menghitung pengeluaran bulanan secara menyeluruh, termasuk biaya hidup, transportasi, utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Dari sini, Anda bisa menentukan berapa dana darurat yang perlu dikumpulkan. 2. Tentukan target dana darurat. Setelah mengetahui pengeluaran, tetapkan target dana darurat sesuai kategori Anda. Jangan khawatir jika target terasa besar. Pecah menjadi tujuan kecil, misalnya menyisihkan lebih berat 100.000 atau rulata 1 juta per bulan. Teratur 3.
Buat rekening khusus, pisahkan dana darurat dari rekening harian agar tidak tergoda menggunakannya. Idealnya, simpan di rekening tabungan terpisah yang tidak memiliki kartu debit atau akses mudah. Mempot, otomatisasi tabungan. Manfaatkan fitur auto debit untuk menyetor dana ke rekening darurat setiap kali gajian. Ini membantu Anda menabung secara disiplin tanpa harus mengingatnya setiap bulan. Lulams, sisihkan penghasilan tambahan. Destons, bonus tahunan, THR, cashback, atau penghasilan dari proyek sampingan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembentukan dana darurat. Sisihkan sebagian atau seluruhnya. Review dan sesuaikan secara berkala. Seiring waktu, kondisi hidup Anda akan berubah. Menikah, memiliki anak, pindah pekerjaan. Lakukan evaluasi setiap 6-12 bulan untuk menyesuaikan jumlah dana darurat yang dibutuhkan. Di mana menyimpan dana darurat? Idealnya, dana darurat disimpan di tempat yang aman, liquid, dan mudah diakses. Beberapa pilihan terbaik antara lain: rekening, tabungan bank biasa, akses cepat dan aman meskipun bunga relatif rendah. Deposito berjangka pendek, cocok untuk sebagian dana, namun aksesnya bisa lebih terbatas. Reksadana pasar uang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibanding tabungan. Dengan likuiditas cukup baik, biasanya bisa dicairkan dalam 1-2 hari kerja. Hindari menyimpan dana darurat dalam bentuk saham atau aset berisiko tinggi, karena nilai bisa turun drastis saat pasar sedang tidak stabil. Kesalahan umum dalam menyiapkan dana darurat. Meskipun banyak orang mulai sadar pentingnya dana darurat, tak sedikit pula yang melakukan kesalahan berikut: menganggap tabungan biasa sebagai dana darurat. Padahal, dana tabungan sering digunakan untuk belanja atau liburan. Menyimpan di instrumen tidak liquid, seperti properti atau emas batangan, yang butuh waktu dan proses untuk dicairkan. Menggunakan dana darurat untuk keinginan, bukan kebutuhan. Seperti membeli gadget terbaru atau membayar liburan. Menunda-nunda memulai karena merasa nominal terlalu besar. Padahal, setiap rupiah yang disisihkan sudah merupakan langkah maju. Menyiapkan dana darurat adalah tanggung jawab finansial. Membangun dana darurat bukan soal apakah saya mampu, tapi apakah saya siap menghadapi yang tak terduga. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Meskipun awalnya terasa berat, menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan secara rutin bisa menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Pikirkan dana darurat seperti sabuk pengaman di mobil. Anda tidak menggunakannya setiap saat, tapi ketika kecelakaan terjadi, sabuk pengaman bisa menjadi penyelamat hidup. Begitu pula dengan dana darurat. Mungkin Anda tak akan menggunakannya setiap bulan, tapi ketika krisis datang, Anda akan sangat bersyukur telah memilikinya. Penutup. Di dunia yang penuh ketidakpastian, dana darurat bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Menyisihkan dana untuk hal-hal tak terduga bukan berarti Anda pesimis, tetapi realistis dan bijaksana. Dengan perencanaan yang baik, konsistensi, dan disiplin, Anda bisa membangun dana darurat yang kokoh dan menjadikan diri Anda lebih siap dalam menghadapi segala tantangan finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Mulailah hari ini. Tak peduli seberapa kecil nominalnya, langkah pertama adalah yang paling penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.